Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Baku dapat ledeng kakak pengasuh dalam kegiatan sekolah minggu, terkhususnya untuk anak-anak jenjang remaja 1 yang selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Di hari ini kita akan melanjutkan materi di bawah pokok bahasan yang sama, yaitu konsep eklesiologi GPM dan subpokok bahasan pemahaman atau pengakuan iman GPM. Mengawali kita punya proses dan kegiatan di hari ini, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di hari Minggu ini kami selaku anak-anak sekolah minggu, terkhususnya jenjang remaja 1 ini berkati oleh Tuhan, akan memulai dengan proses dan kegiatan sekolah minggu tunas pekebaran Injil Jemaat Immanuel Karangpanjang. Kiranya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya mau jadi dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik, kakak pengasuh sebelum masuk dalam pembacaan firman yang terambil dari Lukas 4 ayatnya yang ke-18 dan berakhir pada ayat yang ke-21, di bawah perikop Yesus ditolak di Nazaret. Tetapi kakak pengasuh mau tanya dulu dong, su bikin kakak pengasuh pun tugas kah belum? Yang minggu kemarin kakak suruh dong untuk baca bacaan firman. Kalau dong sudah, mantap. Ada tugas tambahan lagi, dong mesti baca lagi dari Yohanes 17 ayat yang ke-6 dan berakhir pada ayatnya yang ke-11. Itu merupakan tugas untuk minggu depan. Kakak pengasuh akan tanya lagi kembali, dong su bikin kah belum? Kalau dong su bikin, berarti doi kakak pengasuh pun tugas yang kakak pengasuh buat. Iya, dari mari kita baca kitab bersama-sama. Mari kita baca. Di bawah perikop Yesus ditolak di Nazaret. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, mari kita masuk dalam materi. Pengertian pengakuan iman. Pengakuan iman adalah jawaban atau respon manusia terhadap Allah sebagai pencipta dan pemelihara hidup, Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan Kepala Gereja dan Roh Kudus yang memberi kekuatan sehingga umat percaya dan dapat menjalani hidup dan menikmati segala ciptaan Allah. Itulah sebabnya Gereja Protestan Maluku dalam kehadirannya di dunia telah dan senantiasa berjalan dalam sejarah bersama menuju perwujudan gereja Kristen yang esa di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Dalam perjalanan bersama gereja-gereja di segala tempat dan di sepanjang zaman, GPM mengikrarkan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nicea Konstantinopel, dan pengakuan iman Antanius. Pengakuan iman itu tidak terlepas dari langkah awal bagi pengakuan iman bersama yang tertuang dalam pemahaman bersama iman Kristen, serta usahanya sendiri untuk merumuskan pengakuan iman umat di tengah tantangan konteks di Kepulauan Maluku. Alasan GPM memiliki pengakuan iman. Ada beberapa alasan mendasar yang menggerakkan GPM untuk menyusun pokok-pokok pengakuan iman GPM, antara lain. Pertama, sejak tahun 1982, Komisi Iman dan Tata Gereja dari Dewan Gereja Sedunia atau DGD dalam pertemuannya di Lima, Peru telah menghasilkan sebuah dokumen yang berjudul Baptisan, Ekaristi atau Perjamuan Malam, dan Pelayanan atau Jabatan. Dokumen 5 ini telah menjadi acuan gereja Protestan di dunia untuk menyusun pemahaman pengakuan imannya. Kedua, dalam upaya untuk memahami tantangan konteks baik ke dalam pun keluar atau internal maupun eksternal, gereja-gereja di Indonesia atau PGI telah menghasilkan 5 dokumen keesaan gereja atau LDKG dalam sidang raya di Ambon tahun 1984. Tetapi dalam praktiknya tidak dapat berperan secara baik dalam menghadapi berbagai tantangan terhadap pelayanan. 3. Pada tahun 2000, dalam persidangan ke-13 PGI di Palangkaraya, 5 dokumen keesaan gereja disempurnakan menjadi dokumen keesaan gereja. Keempat, mengacu pada dokumen oikumenis tersebut, GPM sebagai salah satu gereja mandiri dari gereja Protestan di Indonesia
berusaha untuk merumuskan pemahaman imannya sendiri. 5. Dalam kurun waktu 70 tahun sejak berdirinya GPM 6 September 1935, GPM sadar terhadap keadaan konteksnya yang berubah begitu cepat di mana ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia atau gereja. Dalam persidangan Sinode ke-34 GPM tahun 2001, dengan menyadari sungguh berbagai tantangan kontekstual yang dihadapi, merekomendasikan penyusunan ajaran gereja atau iman gereja Protestan Maluku. Dalam penugasan tersebut, BPH Sinode membentuk Komisi Penyusun Pemahaman Iman GPM tahun 2002 dan memutuskan untuk menyusun pokok-pokok pemahaman iman GPM. 6. Hasil persidangan ke-35 Sinode GPM tahun 2005 telah menetapkan rumusan pengakuan iman GPM itu sebagai suatu pengakuan iman resmi yang harus digunakan untuk merumuskan setiap ajaran gereja. Pokok-pokok pengakuan iman GPM. Pokok-pokok pemahaman iman GPM tersebut disusun atas 3 aspek yang mendasar, yaitu Alkitab. Artinya seluruh isi iman dirumuskan dengan singkat, padat, jelas dengan menggunakan kesaksian umat beriman sebagaimana ternyata dalam Alkitab. 2. Oikumenis. Artinya, seluruh isi iman yang dirumuskan memiliki korelasi atau hubungan dengan pengakuan gereja secara am dan oikumenis, baik dalam bentuk pengakuan iman, gereja sekala abad, maupun dengan mempertimbangkan pengakuan dan pemahaman iman gereja, hasil perenungan dan interaksi gereja-gereja dalam kehadiran dan pelayanannya di tengah dunia, manusia dan masyarakat. 3. Kontekstual, artinya ialah isi pemahaman ini merupakan upaya menjawab pernyataan yang muncul dari konteks yang dirumuskan secara baru dengan memanfaatkan bentuk, isi, serta pranata sosial, budaya, ekonomi, politik sebagaimana dipahami oleh manusia dan masyarakat, dialektika atau pembicaraan seputar hal-hal di atas. Seperti ini, pada akhirnya menggerakkan iman Kristen menjadi lebih baik, relevan, dan menjadi pilihan yang sesuai bagi manusia dan masyarakat dalam kancah juangnya dari waktu ke waktu. Pemahaman iman GPM terdiri dari 24 pokok pengakuan, yaitu 1. Alkitab, 2. Allah, 3. Yesus Kristus, 4. Roh Kudus, 5. Kerajaan Allah, 6. Gereja, 7. Hubungan gereja dan negara, 8. GPM dan denominasi lain, 9. Gereja dan agama lain, 10. Gereja dan pendamaian, 11. Liturgi dan musik gereja, 12. Pemberitaan firman dan sakramen, 13. Doa, 14. Dunia dan manusia, 15. Negara, bangsa, dan masyarakat, 16. Pemerintah, 17. Pancasila, 18. Pluralisme, 19. Maluku sebagai bagian integral dari NKRI, 20. Agama dan kepercayaan lain, 21. Fatalisme, 22. Pengambilan keputusan etis tentang langkah-langkah mempertahankan diri, 23. Ipteks, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan 24. Eskatologi, futurisme, dan tanda-tanda zaman. Ya, adik-adik kita telah selesai untuk kegiatan di hari ini. Tetapi untuk mengakhirinya, mari kita masuk di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Aba, ya Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang menciptakan langit, bumi, laut, dan Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ialah Bapa yang kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kehidupan kami. Di pagi hari ini Bapa, kami telah selesai dalam kegiatan sekolah minggu. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan di hati Bapa di sorga. Apapun yang telah kami jalankan juga di hari ini, esok hingga seterusnya, kami meminta agar tangan Tuhan selalu memegang tangan kami dan tetap mengatur langkah kaki kami, agar kami dapat berjalan menuju tita dan kehendak Bapa di sorga. Jagalah kami Tuhan, keluarga kami, sesama kami, dimanapun tetap dan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Ini merupakan doa kami Tuhan, bukan dengan nama yang lain, tetapi kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat bagi kami, selaku anak-anak jenjang remaja 1. Amin. Ya adik-adik, kegiatan di hari ini telah selesai. Semoga video yang telah kakak pengasuh buat ini, jika ada kesalahan-kesalahan teknis, kakak pengasuh kembali meminta maaf. Shalom.